Kabar terbaru, Mendikdasmen Abdul Mufti ungkap 6 program utamanya. Berbahagialah guru se-Indonesia. Dikutip dari JPN.com. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendikdasmen Abdul Mufti menyampaikan 6 program utamanya. Program ini sebagai implementasi dari amanat Presiden Prabowo Subianto. Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini kami ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas, kata Mendikdasmen Abdul Mufti dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Dia memaparkan 6 program prioritas Kemendikdasmen. Pertama, penguatan pendidikan karakter. Program ini meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling atau BK dan guru agama, pengangkatan guru BK, penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia, dan makan siang gratis. Kedua, program wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan yang meliputi afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Misalnya, rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD, serta memfasilitasi relawan mengajar. Ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Program ini meliputi peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal diploma 4, strata 1, D4 S1, pelatihan kompetensi guru serta peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Keempat, penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Program ini meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini, pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul, dan penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan. Selanjutnya, yang kelima adalah program pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana yang meliputi renovasi sekolah. Keenam adalah program pembangunan bahasa dan sastra yang meliputi pemartabatan bahasa negara, perlindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi. Pada peringatan Sumpah Pemuda kemarin, kami canangkan gerakan bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia, kata Mendikdasmen Abdul Mufti. Dalam mengimplementasikan program dan kebijakannya, Kemendikdasmen akan mendorong partisipasi seluruh ekosistem pendidikan. Sesuai Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan prinsip kebaruan, kemitraan, dan keadilan. Sebelumnya, dalam pengantar rapat kerja, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Sajaipudian, mengungkapkan bahwa pada periode sebelumnya sudah cukup banyak capaian positif, tetapi masih banyak tantangan serius yang perlu dijawab melalui rencana strategis dari 3 kementerian baru, dari pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hetifah menyinggung terkait isu anggaran pendidikan. Walaupun terjadi peningkatan anggaran pendidikan sejak 2019 hingga 2024, tetapi Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 15% dari belanja wajib mandatory spending dari anggaran fungsi pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi belanja wajib pendidikan sebesar minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD masing-masing sesuai amanat konstitusi.
Hanya 6 dari 34 provinsi dan hanya 2 dari 514 kabupaten kota mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan di luar dana transfer daerah, ungkapnya. Anggota Komisi 10 dari daerah pemilihan Dapil Sumatera Utara 1, Sofian Tan, menyampaikan dampak positif program Indonesia Pintar (PIP) yang telah diselenggarakan 1 dekade terakhir. Ia meminta agar satuan biayanya dapat ditingkatkan, khususnya untuk SMP dan SMA. PIP yang SD dan SMP sudah lama tidak naik, sementara yang SMA dan SMK kemarin sudah naik dari 1 juta menjadi 1,8 juta. Nah, yang 450.000 per tahun dan 750.000 per tahun ini hendaknya dinaikkan, pungkas Sofian.